Imam Asy'ari, ma'rifah itu merupakan awal yang wajib bagi mukallaf. Akan tetapi kata beliau, tidak akan sampai seseorang kepada martabat ma'rifah melainkan dengan nazar. Maka sebagaimana hukum ma'rifah adalah fardhu'in, wasilah untuk sampai kepada ma'rifah berupa nazar juga fardhu'in, karena al-wasail hukumu makasid. Lalu apa itu nazar? Nazar secara logat adalah memandang sesuatu dengan mata kepala. Karena dalam istilah bahasa Arab ada nazar, ra'yun, kemudian syahadun, kemudian basarun. Itu keempat-empat istilah tersebut sering dipakai dalam pembahasan ilmu filsafat ataupun ilmu mantiq. Jadi kalau ra'yun memandang sesuatu hanya dengan mata kepala, itu ra'yun. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan pasukan-pasukan gajah? Itu tara dalam kalimat tersebut melihat sesuatu dengan mata kepala. Yang kedua ada istilah syahadun. Apa itu syahadun? Melihat sesuatu yang memang sesuatu tersebut dipertontonkan. Nah, jadi nonton memang dipertonton yang gekun syahad. Ada istilah yang ketiga yaitu basarun. Basarun melihat sesuatu secara menyeluruh, sehingga dia dapat memahami sesuatu tersebut secara terperinci. Itu basar. Menyebahasa getanyo tengku, kalen kan cuma kalen, tapi meneliti. Sehingga hasil daripada basarun tinggal di dalam lubuk hati. Apa yang takalan secara terperinci tersebut tersimpan di dalam lubuk hati. Yang tersimpan di dalam lubuk hati dinamakan dengan idrak. Basar, lihat sesuatu secara terperinci, hasil daripada apa yang dilihat terekam di dalam lubuk hatinya diistilahkan dengan idrak. Tapi dengan syarat, yang dilihat dengan basar, yang dilihat secara teliti tersebut, yang pertama ada kaifiat, ada bentuknya. Yang kedua ada makan, ada tempatnya. Yang ketiga ada zaman, terikat dengan waktu. Artinya yang dilihat itu mesti mungkinat, kaitan dengan makhluk. Ketika telah dilihat secara terperinci, maka terekam. Rekaman dalam lubuk hati dinamakan dengan idrak. Istilah yang terakhir dengan nazar. Inilah yang sedang kita bahas. Apa itu nazar? Menggabungkan panca indera penglihatan serta penalaran atau akal pikiran. Kan cuma kalen. Leh kalen na getem simike terhadap putra yang gekalen, nyokenyo yang geken dengan nazar. Bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar, akan tetapi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa dinalar dengan logikanya, itu nazar. Ketika dia melihat tubuhnya, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada otak yang di dalam otaknya terperinci dengan berbagai macam urat.
maka sungguh terpikirkan dengan akal yang logis tidak mungkin tubuh yang serinci ini tercipta dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Leuh kalon kemudian dinalar dengan akal yang logis. Begat perbandingan, medumglah menteng merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi gelas itu tidak mungkin lahir sendiri tanpa ada pencipta. Apalagi manusia yang begitu komplit tersusun, tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta. Maka ketika melihat, mendengar dan merasakan sesuatu disertakan dengan nalar, inilah yang dimaksud dengan nazar. Maka menyusun setiap premis-premis atas kejadian penelitian di lapangan, hasil daripada susunan premis tersebut lahirlah satu konklusi ataupun natijah, itu pun termasuk kepada bahagian metode nazar. Al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Kenapa berani dia katakan alam itu berubah-ubah? Karena ketika dia melihat dalam realita yang namanya alam memang berubah. Dari kecil menjadi besar. Dunia juga demikian. Berubah jadi malam, berubah jadi siang, dingin, panas dan sebagainya. Itu menunjuki al-alam mutaghayyir. Alam itu berubah-ubah. Maka setiap yang berubah wa kullu mutaghayyirin hadisun. Setiap yang berubah-ubah itu pasti baru. Maka lahirlah konklusi satu kesimpulan, al-alam hadisun, berarti alam itu baru. Inilah yang dimaksud dengan nazar. Kamu paham nunggu? Maka pembahasan kita malam ini, bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan alam? Nazar kata doa. Putra nazar, nazar memperhatikan sesuatu dengan panca indera sekaligus dia pergunakan nalar untuk mendapatkan kesimpulan yang benar. Itu nazar. Yang dia nazar berupa alam. Maka alam menjadi bukti Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Alam sebagai buktinya. Sehingga apa itu alam? Bismillahirrahmanirrahim.